Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Putri Hartanto. Di sini saya dari kelas DTD 1C dengan absen nomor 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencacah. Nah, pencacah itu apa sih? Pencacah digital adalah sekumpulan flip-flop yang berubah keadaan keluarannya dalam merespon pulsa-pulsa yang diberikan pada masukannya. Susunan beberapa flip-flop tersebut menghasilkan bilangan biner ekuivalen dari jumlah pulsa total yang diberikan pada saat itu. Nah, kapan pencacah digunakan? Pencacah pada sistem digital digunakan sebagai penghitung pulsa, pembagi frekuensi, pewaktu, penunda waktu, dan sebagainya. Nah, pencacah ini dibagi berdasarkan clock yang diberikan pada flip-flop. Ada dua pencacah, maka ada dua pencacah, yaitu pencacah asinkron atau tidak serempak dan pencacah sinkron atau serempak. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pencacah asinkron. Apa sih pencacah? Ini adalah pencacah paling sederhana dan tersusun dari flip-flop yang sejenis. Misalnya kita menggunakan SC, JK, T atau D. Nah, itu harus sejenis yang keluarannya key atau keynote yang dihubungkan dengan masukan clock flip-flop berikutnya, sehingga semua keluaran flip-flop tidak berubah bersamaan dengan adanya pulsa clock. Nah, apa bedanya antara pencacah sinkron dengan asinkron? Kalau pencacah asinkron ini nanti hitungannya itu nggak boleh acak, hitungannya itu nggak bisa melompat, jadi hitungannya itu sama, hitungannya itu berurutan. Nah, kalau misalnya sedangkan pencacah sinkron tadi itu hitungannya itu bisa melompat-lompat ataupun bahkan hitungan acak. Nah, bahan keadaan keluaran tiap flip-flop terjadi pada setiap naik atau turunnya dari masukan clocknya. Ada di pencacah ini ada dua macam, yaitu up counter dan down counter. Nah, up counter itu hitungan keluarannya naik dari hitungan awal. Nah, sedangkan down counter itu hitungan keluarannya itu turun dari hitungan awalnya. Jumlah masukan pulsa clock yang menyebabkan pencacah kembali ke hitungan awal dinamakan modulus pencacah, yaitu jumlah total keadaan keluaran yang berbeda, termasuk 0 dari pencacah yang dinyatakan. Nah, sekarang kita ke hitungannya dulu. Saya membutuhkan output yang menghasilkan 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan kembali lagi ke 15. 15 akan muncul sebagai huruf F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan kembali lagi ke A. Nah, bisa dilihat ini hitungannya ini berurutan 15 ke sini, 15 ke sini, dan seterusnya. Berbeda dengan sinkron yang tadi, hitungannya acak. Nah, karena 3 meloncati 15, maka inputnya adalah 2. Sampai sini paham? Karena seharusnya setelahnya 3 loncatan yang digunakan 3 ke 15 adalah 2, maka inputnya sebagai 2 dengan ABC nya seperti ini, 0, 0, 1, 0, dan outputnya 15. Hasilnya 15, 1, 1, 1, 1. Key anode kita menggunakan ini input, ini output. Nah, key anode nya ini key B nya not, key C nya tidak not, key D nya not. Nah, ini karena satu-satu ini harusnya ini salah ya, ini harusnya preset A, preset B, preset C, preset D. Kalau sudah, maka kita ke rangkaian yang sudah saya buat. Nah, ini untuk perbedaan lagi dengan sinkron yang tadi, JK nya ini dihubungkan dengan power. Semua JK dihubungkan dengan power. Nah, untuk tadi karena kita membutuhkan lompatan dari 3 ke 15 itu, maka kita membutuhkan batu lompatan. Nah, kita di sini menggunakan NAND. Nah, untuk input yang tadi karena inputnya 2, maka masukkan inputnya 2. Di sini A, B, C, dan D. Sudah dilihat tadi, A, B not, C nya tidak not, D nya not. A nya not, B nya not, C nya tidak not, D nya not. Sudah dihubungkan. Nah, untuk masing-masing keynote ini dihubungkan dengan clocknya ya. Masing-masing keynote dihubungkan dengan clock. Kalau sudah JK dihubungkan dengan power. Nah,
outputnya ini dihubungkan dengan 1. Kenapa 1? Karena saya tadi hasilnya 15, biner dari 15 itu adalah 111, maka dihubungkan ke sini S 1111. Kalau sudah hubungkan key dengan logic probe-nya. Setelah dari logic probe kita hubungkan dengan 7 segmentnya, maka akan kita lihat hasilnya. Kalau ada error kayak gini bisa digunakan seperti ini. Sebentar, clocknya dihapus. Nol, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan kembali lagi 15. Kalau sudah selesai berarti segitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala untuk mengerjakan sinkron dan asinkron dan simulasinya tadi terdapat error seperti itu, clocknya tidak bisa digunakan. Cara mengatasinya adalah hapus clocknya dan tambahkan kembali clocknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf berisik kalau ada suara-suara seperti ayam, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.